Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang asam amino dan protein, yaitu yang beranggotakan Diah Purnamasari, Gita Eka Nurcahyani, Liana Windy Astuti, Nanda Ihsani Putri, dan Rastina. Yang pertama, kami akan menjelaskan mengenai definisi protein dan asam amino. Protein adalah makromolekul polipeptida yang tersusun dari sejumlah asam amino yang dihubungkan oleh ikatan peptida. Suatu molekul protein disusun oleh sejumlah asam amino dengan susunan tertentu dan bersifat turunan. Asam amino terdiri atas unsur-unsur karbon, hidrogen, oksigen, dan nitrogen. Unsur nitrogen adalah unsur utama protein sebanyak 16% dari berat protein. Molekul protein juga mengandung fosfor, belerang, dan ada jenis protein yang mengandung unsur logam, seperti tembaga dan besi. Klasifikasi protein berdasarkan pada fungsi biologinya terdiri atas A. Enzim, B. Protein pembangun, C. Protein kontraktil, D. Protein pengangkut, E. Protein hormon, F. Protein bersifat racun, G. Protein pelindung, dan H. Protein cadangan. Klasifikasi protein juga terdapat dalam bentuk serabut atau fibrosa, globular, dan konjugasi. 1. Protein bentuk serabut atau fibrosa terdiri atas beberapa rantai peptida berbentuk spiral yang terjalin satu sama lain, sehingga menyerupai batang yang kaku. Karakteristik protein bentuk serabut adalah memiliki daya larut yang rendah, kekuatan mekanis yang tinggi, dan tahan terhadap enzim pencernaan. 2. Protein globular berbentuk bola dan terdapat pada cairan jaringan tubuh. Protein jenis ini larut dalam larutan garam dan asam, mudah berubah di bawah pengaruh suhu, konsentrasi garam, serta mudah mengalami denaturasi. Protein konjugasi adalah protein sederhana yang terikat dengan bahan-bahan non-asam amino. Gugus non-asam amino ini dinamakan gugus prostetik. Sedangkan selanjutnya yaitu sumber protein. Bahan makanan hewani merupakan sumber protein yang baik dalam jumlah maupun mutu, seperti telur, susu, daging, unggas, ikan, dan kerang. Sumber protein nabati adalah kacang kedelai dan hasilnya seperti tempe, tahu, serta kacang-kacang yang lain. Sumber protein untuk manusia itu ada dua, yaitu sumber protein hewani. Bahan makanan hewani merupakan sumber protein yang baik dalam jumlah maupun mutu. Sumber protein hewani dapat berbentuk daging dan alat-alat dalam, seperti hati, pankreas, ginjal, paru, jantung, 23 jeroan, susu, telur, dan ikan. Ayam dan jenis burung lain merupakan sumber protein yang berkualitas baik. Yang kedua yaitu sumber protein dari protein nabati, yaitu terdapat dalam biji-bijian, kacang-kacangan, dan gandum. 1 gram protein dapat menghasilkan energi sebanyak 4,1 kalori. Selanjutnya yaitu tentang metabolisme protein. A. Protein dalam makanan. Protein dalam makanan nabati terlindung oleh dinding sel yang terdiri atas selulosa, sehingga daya cerna sumber protein nabati pada umumnya lebih rendah dibandingkan dengan sumber protein hewani. Yang B. Protein dan absorpsi protein. Protein dalam makanan yang berada di rongga mulut belum mengalami proses pencernaan. Di lambung terdapat enzim pepsin dan asam klorida atau HCl yang memecah protein makanan menjadi metabolit intermediate tingkat polipeptida. Yang C yaitu ekskresi protein. Pada umumnya orang sehat tidak mengekskresikan protein, melainkan sebagai metabolitnya atau sisa metabolisme. Selain CO2 dan H2O sebagai hasil sisa metabolisme protein, terjadi pula berbagai ikatan organik yang mengandung nitrogen, seperti urea dan ikatan lain yang tidak mengandung nitrogen.
D. Sintesis dan pemecahan protein. Terjadi pergantian protein secara kontinu dalam tubuh. Pada orang dewasa yang sehat menunjukkan keseimbangan antara sintesis dan pemecahan. Selama masa pertumbuhan, sintesis lebih banyak daripada pemecahan. Sedangkan pada kondisi tertentu seperti kelaparan, kanker, dan trauma, pemecahan lebih besar daripada sintesis. Sintesis protein diregulasi oleh insulin, sedangkan katabolisme diregulasi oleh glukokortikoid. Selanjutnya yaitu gangguan yang timbul akibat protein dan asam amino. Yang pertama ada kerontokan rambut. Rambut terdiri dari 97-100% dari protein keratin. 2. Yang paling buruk ada yang disebut kwashiorkor, penyakit kekurangan protein, biasanya pada anak-anak kecil penderitanya. Dan yang ketiga yaitu kekurangan yang terus-menerus, menyebabkan marasmus dan berakibat kematian. Marasmus pada umumnya merupakan penyakit pada bayi atau 12 bulan pertama. Sekian presentasi dari kelompok 3, yaitu dari kelompok protein dan asam amino. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.